Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya Tuhan memberkati saudara sampai hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Dia ka hari ima nakpok ibana tudolok martangiang. Jalamani patna saporong inima didadati martangiang tu debata. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik hari ini adalah tekunlah berdoa. Saya percaya saudara adalah orang yang hidup di dalam doa. Karena Martin Luther berkata, doa adalah napas kehidupan. Buku ende kita mengatakan, tunghala namar gogodo si partangiangi. Dok pe si taunon, dok pe hapor suhon, dok pe akan namaol, dok pe akan ngudui. Tuhan yang memberikan pemulihan kekuatan jika kita memanggil berseru kepadanya di dalam doa. Doa sungguh sangat besar kuasanya. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, Yesus yang akan menghadapi penderitaan, Yesus yang akan menghadapi kekejaman dunia, dia berdoa bahkan semalam-malaman di Taman Getsemani. Dia berdoa, berjuang, bergumul, menyerahkan kepada Allah untuk segala sesuatu yang akan dia hadapi, untuk segala sesuatu yang akan terjadi di hadapan Yesus. Yesus berdoa dan menyerahkan kepada Allah. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mengajarkan kita supaya mendoakan setiap hal yang akan kita lakukan. Yesus mengajar kita supaya kita berdoa kepada Allah atas apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Katakan kepada Tuhan, kehendak-Mu lah ya Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku. Jika kita mengandalkan Tuhan di dalam doa, maka setiap orang yang datang kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sungguh dekat, yang sungguh mengasihi. Yesus pergi ke bukit dan berdoa semalaman. Ini menjadi tanda kesungguhan Yesus memohon hikmat kepada Tuhan untuk menentukan bahwa 12 orang rasul yang akan mendampinginya selama pelayanannya. Itu adalah hal yang luar biasa, adalah hal-hal yang tidak mudah. Mempersiapkan orang lain, mempersiapkan murid-murid, mempersiapkan orang-orang percaya untuk bertekun di dalam doa. Sebagaimana Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Ketika murid-muridnya meminta, ajar kami Tuhan berdoa, seperti murid-murid Yohanes Pembaptis yang mengajarinya berdoa. Maka Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa sebagaimana yang tertulis dalam doa Bapa kami, yaitu pengenalan yang sesungguhnya akan kuasa Tuhan. Kemudian mengingat bahwa Tuhan itu yang kudus dan memuliakan Tuhan, dan mengatakan dalam hidup dan kehidupan kita, kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku, bukan kerinduanku. Oleh karena itu mari kita menjadikan doa sebagai kekuatan di dalam hidup kita.
khususnya saat akan melakukan sesuatu yang sangat penting ataupun ketika akan membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidup dan kehidupan kita. Hiduplah di dalam doa. Mulailah segala sesuatu aktivitasmu, kegiatanmu, pekerjaanmu dengan doa, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Karena kita tidak memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghempang betapa hebatnya kuasa-kuasa si setan, roh-roh si jahat, kuasa-kuasa pengacau. Hanya berdoalah salah satu-satunya jalan untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. Hanya beriman kepada Tuhan. Dengan doa kita itu kita menerima hal-hal yang luar biasa, jawaban-jawaban yang luar biasa yang dapat melegakan hati kita. Berdoalah dengan kesungguhan hati dan memohon tuntunan daripada Tuhan. Maka ingatlah, lihatlah kasih Tuhan yang luar biasa akan bekerja. Jika saudara mengalami keluhan-keluhan hari ini atau apapun keluhanmu, percayalah Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu memulihkan. Dengan doa kita memahami Allah dekat bersama dengan kita. Allah tidak jauh Bapak Ibu Saudara, Allah hanya sejauh doa. Maka mari datang kepadanya, bersungguh-sungguh datang kepadanya, memohon dan menyerahkan hidup dan kehidupan. Biarkan Tuhan yang menuntun. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan ketika berdoa dengan tulus di hadapannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu supaya kami hidup di dalam doa dan mengandalkan doa. Karena doa adalah napas kehidupan kami. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu dari anak sekolah minggu hingga lansia. Berkati mereka Tuhan dalam hidup dan kehidupan, dalam perjuangan mereka. Biarkan mereka mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang sakit, yang memiliki kerinduan, biarlah mereka Tuhan kasihi. Tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Dengarkan doa mereka. Dengarkan doa permohonan mereka. Kami berdoa buat setiap keluarga kami yang dekat dan jauh dari kami. Lindungi, jagai mereka. Kami berdoa buat setiap generasi gereja-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Dengarkan doa mereka. Mari Tuhan utus kami, dimanapun kami berada, bekerja, berkomunikasi bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Jadikan kami Tuhan menjadi pembawa berkat bagi mereka. Dengan doa-doa kami, Engkau juga memberkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ingatlah memuliakan Tuhan dan percayalah atas setiap doa.